Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Putu Swastini Embiomed selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Ibu Dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati Embiomed selaku anggota Penguji 1, dan yang saya hormati Ibu Putu Ayu Suryaningsih Sarjana Sains Terapan selaku anggota Penguji 2. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nikade Ayu Sintia Rizky dengan NIM P07134081039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Hemoglobin menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, serta bab 6 simpulan dan saran. Adapun pada bab 1 pendahuluan, hal-hal yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Setiap komponen darah yang dihasilkan oleh unit donor darah harus diawasi mutunya. Tujuan dari sistem manajemen mutu ini adalah untuk menghilangkan resiko dalam kegiatan pelayanan darah, transmisi penyakit, dan efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan komponen darah. Setiap komponen darah atau komponen darah whole blood itu harus diawasi mutunya. Berdasarkan Permenkes nomor 91 tahun 2015, bab 3 subbab 3.7 menyatakan bahwa komponen darah whole blood harus diawasi mutunya dengan melakukan beberapa pemeriksaan. Salah satu parameter yang diperiksa adalah parameter hemoglobin. Dan untuk mengukur kadar hemoglobin, kita dapat menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryani pada tahun 2018 dengan judul Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Hemoglobin dengan menggunakan stick Hb meter dan hematologi analyzer, mendapatkan hasil yaitu terdapat perbedaan rata yang bermakna. Sedangkan penelitian terkait lainnya yang dilakukan oleh Patrick pada tahun 2016 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata yang bermakna dan terdapat korelasi dengan kekuatan sedang. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka terdapat perbedaan hasil. Mengetahui kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah penelitian, yaitu adalah apakah ada perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengukur kadar hemoglobin dengan alat Hb meter pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Lalu yang kedua, mengukur kadar hemoglobin dengan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dengan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Lalu selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritisnya yaitu dapat memberikan manfaat dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya di bidang hematologi, dan menambah informasi tentang pemeriksaan hemoglobin. Lalu manfaat praktisnya yaitu yang pertama, menambah wawasan mengenai kadar hemoglobin dengan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Yang kedua, dapat menjadi data bantu bagi UDD PMI Kabupaten Gianyar untuk melihat kualitas komponen darah yang mereka hasilkan dari parameter hemoglobin. Lalu yang ketiga, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah bab 2 tinjauan pustaka. Adapun hal-hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama tinjauan umum tentang darah, yang kedua tinjauan umum tentang hemoglobin, yang ketiga pemeriksaan hemoglobin, dan yang keempat yaitu transfusi darah dan komponen darah. Baik, selanjutnya yaitu adalah bab 3 kerangka konsep. Adapun hal-hal yang akan saya bahas adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan suatu komponen darah maka sebelumnya harus dilakukan proses pengambilan darah donor. Setelah melakukan proses pengambilan darah donor, maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah proses pengolahan darah dengan menggunakan alat sentrifugasi. Dari proses pengolahan tersebut akan didapatkan yang namanya komponen darah whole blood, PRC, TC, FFP, dan kriopresipitat. Namun pada penelitian ini, komponen darah yang diteliti hanyalah komponen darah whole blood saja. Dan komponen darah whole blood harus diawasi mutunya dengan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan ABO dan resus, lalu ada uji saringi MLTD, volume, hemolisis, jumlah leukosit, kontaminasi bakteri, dan hemoglobin. Namun dalam penelitian kali ini, parameter yang diperiksa hanyalah parameter hemoglobin saja. Dan perlu diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hemoglobin, yaitu ada dari segi bahan pemeriksaan, ATLM, lingkungan, dan alat pemeriksaan. Namun pada penelitian ini, hal yang diteliti hanyalah dari segi faktor alat pemeriksaan saja, yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dengan menggunakan alat HB meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu yang pertama, variabel kadar hemoglobin dengan HB meter, dan yang kedua yaitu adalah kadar hemoglobin dengan hematologi analyzer. Selanjutnya hipotesisnya yaitu adalah terdapat perbedaan dari hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dengan menggunakan alat HB meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Selanjutnya yaitu adalah bab 4 metode penelitian. Adapun hal-hal yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis dan rancangan penelitian. Adapun jenis penelitiannya yaitu adalah analitik dengan pendekatan cross-seksional. Adapun alur penelitian yaitu adalah sebagai berikut. Lalu untuk tempat penelitiannya yaitu di UDD PMI Kabupaten Gianyar dan Laboratorium Klinik Astina Gianyar. Lalu untuk waktu penelitiannya yaitu bulan Maret tahun 2021. Lalu untuk populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitiannya yaitu adalah seluruh komponen darah whole blood pendonor yang tersedia di UDD PMI Kabupaten Gianyar dengan rata-rata jumlah produksi per bulannya yaitu sebanyak 400 kantong darah. Sedangkan untuk unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar yang tersedia pada bulan Maret tahun 2021. Lalu untuk besar sampelnya dengan menggunakan rumus Lovin didapatkan sebanyak 16 kantong darah. Lalu untuk teknik samplingnya yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk jenis data yang dikumpulkan yaitu ada data primer, lalu cara pengumpulan datanya yaitu dengan teknik observasi. Dan untuk instrumen pengumpulan datanya yaitu ada alat dokumentasi, ada alat tulis, whole blood, tip mikropipet, tabung paku thinner plane dan styrofoam, lalu ada cool box dan termometer, lalu ada cuvette, hematologi analyzer 6max XN350 dan HB meter Compolec TS. Selanjutnya yaitu adalah prosedur kerja pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu adalah cara pengambilan darah donor. Untuk pengambilan darah donor ini dilakukan oleh petugas UDD PMI Kabupaten Gianyar dan untuk caranya yaitu adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua yaitu adalah cara pemeriksaan hemoglobin dengan HB meter. Yang pertama yaitu adalah hidupkan alat HB meter, lalu masukkan sampel ke dalam cuvette sebanyak 5 mikroliter, letakkan cuvette pada drawer, dorong drawer sampai masuk ke dalam alat, tunggu sampai hasil keluar pada layar monitor, baca dan catat hasil pada lembar kerja. Selanjutnya yaitu adalah cara pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan hematologi analyzer. Adapun cara pertama yang dilakukan yaitu dengan menginput data pasien dengan cara klik menu worklist, lalu regis, input nomor sampel, pilih CBC pada kolom discrete, klik patient information, ketik nomor selang kantong darah, dan klik OK. Selanjutnya itu adalah proses running sampel dengan cara pada menu worklist, klik manual, input nomor sampel dan pasien ID, bila identitas sesuai, klik OK, homogenkan sampel, arahkan sampel ke ujung probe pada alat, tekan tombol aspirate yang ada di bagian belakang probe, tunggu sampai probe selesai memipet sampel dan naik ke atas, tunggu hasil beberapa saat. Hasil dapat dilihat pada menu worklist pada bagian Explorer. Selanjutnya yaitu adalah pengolahan dan analisis data. Data akan diolah dengan pencatatan data dan disajikan dalam bentuk tabel, dan selanjutnya akan diolah dengan menggunakan analisis software SPSS 21.0 dengan melakukan uji normalitas data yaitu dengan uji Shapiro-Wilk dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.
Lalu selanjutnya yaitu adalah bab 5, hasil dan pembahasan. Adapun hal-hal yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Lalu yaitu adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah mengenai lokasi penelitian. Jadi UDD PMI Kabupaten Gianyar termasuk ke dalam kelas madya dan telah bisa melakukan pelayanan seperti perekrutan dan pelestarian donor darah, seleksi dan pengambilan darah donor, serta penerimaan permintaan dan distribusi darah dari atau ke rumah sakit. UDD PMI Kabupaten Gianyar sudah beroperasi sejak tahun 1996 dan rata-rata menghasilkan komponen darah whole blood per bulannya yaitu sebanyak 400 kantong darah. Lalu selanjutnya mengenai yaitu Laboratorium Klinik Astina. Laboratorium Klinik Astina ini merupakan laboratorium klinik umum madya yang berdiri sejak 24 Mei 1995. Laboratorium ini terletak di Jalan Astina nomor 2, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Lalu pemeriksaan sampel penelitian dengan alat Hb meter dan hematologi analyzer dilakukan di laboratorium ini dengan pertimbangan bahwa laboratorium klinik Astina memiliki fasilitas memadai yang diperlukan dalam penelitian ini, serta jarak antara lokasi pengambilan sampel dan pemeriksaan yang cukup dekat dengan waktu tempuh hanya 5 menit. Lalu selanjutnya itu adalah karakteristik subjek penelitian. Jadi subjek dalam penelitian ini adalah komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar dengan jumlah populasi sebanyak 400 kantong darah yang diambil selang kantong darahnya dengan kriteria yaitu lulus uji saringi MLTD, lulus konfirmasi golongan darah dan masih segar atau fresh yaitu kurang dari 24 jam setelah pengambilan darah donor. Lalu selanjutnya didapatkan sampel sebanyak 16 kantong darah. Lalu sampel tersebut diambil menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan yang ditampung dalam tabung vakum tiner plane dan digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer. Lalu untuk hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dari kedua alat tersebut yaitu Hb meter dan hematologi analyzer didapatkan rata-rata selisih hasil dari kedua alat tersebut tidak jauh berbeda yaitu hanya sekitar 0,2 gram per desiliter. Kadar Hb pada Hb meter. Jadi rata-rata hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dengan menggunakan alat Hb meter yaitu sebesar 15,1 gram per desiliter. Sedangkan kadar hemoglobin terendah dengan menggunakan alat Hb meter diperoleh sebesar 13,0 gram per desiliter dan yang tertinggi yaitu 19,2 gram per desiliter. Sedangkan untuk kadar Hb pada hematologi analyzer yaitu rata-rata hasil pemeriksaannya yaitu sebesar 15,3 gram per desiliter dengan hasil yang terendah yaitu 13,2 gram per desiliter dan hasil yang tertinggi yaitu 19,3 gram per desiliter. Lalu selanjutnya yaitu dari uji normalitas data. Uji normalitas data ini menggunakan uji Shapiro-Wilk dan diperoleh hasil nilai SIK yaitu kurang dari 0,05 sehingga data hasil pemeriksaan kadar hemoglobin tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu data dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin. Dan bisa kita lihat dari perbedaan kadar hemoglobinnya yaitu berdasarkan uji yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh nilai P yaitu sebesar 0,497. Hal ini berarti P lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat Hb meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Lalu mengenai konversi hasil pemeriksaan kadar hemoglobin. Jadi hasil konversi kadar hemoglobin yang terendah yaitu 46,0 gram per kantong dan yang tertinggi yaitu 67,5 gram per kantong. Berdasarkan Permenkes nomor 91 tahun 2015 bab 3 subbab 3.7 tentang spesifikasi dan pengawasan mutu komponen darah, maka semua sampel kantong darah tersebut sudah memenuhi standar mutu komponen darah whole blood dari segi parameter hemoglobin, yaitu minimal 45 gram per kantong. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Jadi transfusi darah itu bertujuan untuk mengembalikan serta mempertahankan volume normal peredaran darah, mengganti kekurangan komponen seluler darah, meningkatkan oksigenasi jaringan, serta memperbaiki fungsi homeostatis pada tubuh. Dan unit donor darah itu melakukan pengawasan mutu terhadap komponen darah yang mereka hasilkan guna menghilangkan resiko dalam kegiatan pelayanan darah. Dan apabila dilakukan pengawasan mutu pada komponen darah, maka tujuan dari transfusi tersebut dapat tercapai.
GPS ini merupakan salah satu perangkat tercepat untuk mengukur kadar hemoglobin. Pengoperasiannya dilakukan dengan mudah dan memiliki keakuratan pengukuran yang baik. Dan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryani pada tahun 2018 juga melaporkan bahwa pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan alat HB meter memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai pada alat hematologi analyzer. Lalu selanjutnya yaitu adalah kadar hemoglobin pada alat hematologi analyzer. Jadi hematologi analyzer merek Sysmex XN350 merupakan penganalisis hematologi diferensial 5 bagian yang menggabungkan teknologi Sysmex yaitu fluorescent flow cytometry, hydrodynamic focusing, dan cyanide free SLS. Volume aspirasi dalam mode whole-blood yaitu sebanyak 25 mikroliter. Parameter hemoglobin menggunakan metode pemeriksaan cyanide free SLS. Dan berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa kadar hemoglobin menggunakan alat hematologi analyzer mendapatkan rata-rata hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat HB meter. Penelitian yang dilakukan oleh Patrick pada tahun 2018 juga melaporkan bahwa pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan alat hematologi analyzer memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang didapatkan pada alat HB meter. Kan uji Mann-Whitney diperoleh hasil yaitu nilai P sama dengan 0,497. Hal ini berarti P lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat HB meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Patrick pada tahun 2016 dengan judul perbandingan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan metode POCT dengan alat hematologi analyzer. Jadi, hasil pemeriksaan pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar sudah memenuhi standar mutu. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data bantu bagi UDD PMI Kabupaten Gianyar untuk melihat kualitas komponen darah yang mereka produksi dari segi parameter hemoglobin. Lalu kita masuk ke bab 6 simpulan dan saran. Adapun disimpulkan yaitu yang pertama, pengukuran kadar hemoglobin menggunakan alat HB meter memberikan hasil yang lebih rendah dengan rata-rata yaitu 15,1 gram per desiliter, hasil terendah yaitu 13,0 gram per desiliter, dan hasil tertinggi yaitu 19,2 gram per desiliter. Lalu yang kedua yaitu pengukuran kadar hemoglobin menggunakan alat hematologi analyzer memberikan hasil yang lebih tinggi dengan rata-rata 15,3 gram per desiliter dengan hasil terendah 13,2 gram per desiliter dan hasil tertinggi yaitu 19,3 gram per desiliter. Lalu ada perbedaan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat HB meter dan hematologi analyzer pada komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar. Lalu yang keempat yaitu adalah komponen darah whole blood pendonor di UDD PMI Kabupaten Gianyar memenuhi standar mutu komponen darah whole blood dari segi parameter hemoglobin. Lalu sarannya yaitu yang pertama, diharapkan selanjutnya melakukan penelitian pada komponen darah PRC yang lebih banyak digunakan dalam pelayanan transfusi darah. Lalu yang kedua, diharapkan berikutnya melakukan penelitian dengan parameter lain yang masih dalam bagian pengawasan mutu komponen darah seperti jumlah leukosit, hemolisis, dan kontaminasi bakteri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.